Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan pembawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari seorang remaja tewas terlindas truk digempol hingga setubuh wanita tunarungu polisi amankan pemuda asal Lekok. Inilah berita-berita yang akan kami sajikan. Turnamen futsal sarungan dalam rangka menyambut peringatan Hari Santri Nasional atau KSN 2022 dan 1 Abad Nahdlatul Ulama atau NU resmi dibuka oleh Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf Senin 10 Oktober. Kompetisi yang dihelat di lapangan futsal Arena Citra tahunan Kota Pasuruan tersebut diikuti 32 tim. Dalam sambutannya, Gusipul Sapan Wali Kota Pasuruan mengungkapkan 5 cinta yang harus dimiliki oleh setiap santri, yaitu cinta Allah, cinta Rasul, cinta ulama, cinta guru, dan cinta ilmu. Menurut Wakil Gubernur Jawa Timur, peran santri dalam pembangunan bangsa Indonesia sudah terbukti, yakni dengan tercetusnya resolusi C22 Oktober oleh Kiai Hasyim Asy'ari yang mengubarkan semangat santri dalam melawan penjajah untuk merebut kemerdekaan. Memang sejarah tidak dapat mengungkap ke publik secara terang resolusi C22 Oktober, tetapi kemudian tragedi 10 November pemicunya adalah resolusi jihad yang dikeluarkan Hasyim Asy'ari bersama ulama dan kiai. Karena itu, Gusipul mengajak para santri mempelajari sejarah perjuangan bangsa Indonesia sehingga dapat mengamalkan 5 cinta. Ia berharap setiap santri bisa meneladani guru-guru yang memiliki spiritual happiness atau kebahagiaan spiritual. Dalam kesempatan ini, Gusipul juga mengajak santri untuk turut memerangi hoaks. Sebagai seorang santri, harus tidak mudah dibohongi, tidak mudah diprovokasi, dan tidak mudah menerima informasi yang hoaks. Karena sebagai seorang santri dengan akalnya harus mampu memilih dan memilah mana yang baik ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Adapun turnamen futsal sarungan itu dibuka dengan pertandingan antara PCNU Kota Pasuruan melawan Pemkot Pasuruan. Turut hadir dalam pembukaan tersebut Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo, Sekda Kota Pasuruan, Wakapolres Pasuruan, perwakilan Kodim 0819, kiai dan ulama. Sejumlah kerabat Irjen Pol Teddy Minahasa yang berada di Kota Pasuruan melakukan aksi potong rambut. Aksi itu dilakukan sebagai ucapan bangga teman sekolahnya itu kini menjadi Kapolda Jatim. Ditemui di salah satu rumah makan yang berada di Jalan Raden Patah, Kota Pasuruan, puluhan kerabat Teddy Minahasa yang tergabung dalam alumni SMP 1 Pasuruan tahun 1987 ini menggelar aksi cukur habis rambut sebagai ucapan rasa bangga. Dwi Hardono, Selasa 11 Oktober, salah satu teman sekolah Teddy Minahasa ini mengatakan aksi tersebut dilakukan spontan begitu mendapat kabar dari Jati Kapolda Jatim. Satu persatu teman pria maupun perempuan mencukur habis rambutnya. Menurutnya, puluhan kerabatnya ini mengapresiasi kader pria yang juga pernah menjadi alumni SMP 1 Kota Pasuruan tahun 1987. Sekedar diketahui, Irjen Pol Teddy Minahasa Putra menggantikan Irjen Pol Niko Afinta sebagai Kapolda Jawa Timur. Berdasarkan surat edaran Kapolri tentang pemberhentian dan pengangkatan jabatan di lingkungan Polri Senin 10 Oktober, Niko Afinta dimutasi menjadi Salisosbud Kapolri. Hari jadi Provinsi Jawa Timur ke-77 juga diperingati di Kota Pasuruan. Pada Rabu 12 Oktober pagi, dilaksanakan upacara dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-77 Provinsi yang terletak di ujung timur Pulau Jawa ini. Bertempat di lapangan BKD Kota Pasuruan, Wali Kota Haji Saifullah Yusuf atau Gusipul bertindak sebagai inspektur upacara yang diikuti juga oleh Forkopimda Kota Pasuruan, seluruh kepala perangkat daerah, camat, lurah, dan ASN di lingkungan Pemkot Pasuruan. Momen upacara semakin berlangsung hikmat tatkala prosesi penghormatan kepada Pataka Lambang Daerah Provinsi Jawa Timur yang dilangsungkan. Hal ini melambangkan kebanggaan, penghargaan, serta penghormatan atas lahirnya Provinsi Jawa Timur 77 tahun yang lalu. Gusipul dalam amanatnya menguraikan bahwa di usianya ke-77 tahun, Jawa Timur banyak menorehkan prestasi serta berkontribusi nyata bagi kemajuan Indonesia. Beberapa deretan prestasi Jawa Timur juga sempat disebut oleh wali kota, di antaranya prestasi di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, serta prestasi-prestasi di bidang lainnya. Terkait dengan prestasi yang ditorehkan oleh Provinsi Jawa Timur, Gusipul juga berpesan agar hal tersebut memacu Kota Pasuruan juga berprestasi di berbagai bidang. Gusipul juga menjelaskan bagaimana dalam beberapa sektor capaian Kota Pasuruan mampu melebihi capaian Provinsi Jawa Timur sendiri. Untuk bisa tetap maju kinerja demi berkontribusi bagi Jawa Timur dan Indonesia, Wali Kota juga berpesan agar bagaimana kebesaran Kerajaan Majapahit sebagai representasi Jawa Timur di masa lalu mampu menginspirasi banyak orang. Menurutnya, sudah menjadi kewajiban bagi warga Jawa Timur meneruskan kejayaan tersebut. Selain itu, banyak tokoh besar yang berasal dari Jawa Timur menginspirasi perjuangan Indonesia dalam merebut kemerdekaan.
mulai dari tokoh agama, pejuang, tokoh pendidikan, dan tokoh besar lainnya. Kecelakaan lalu lintas terjadi di wilayah Kecamatan Ngempol, Kabupaten Pasuruan. Seorang remaja tewas dalam kecelakaan ini. Peristiwa tersebut diketahui terjadi di Jalan Raya Surabaya Malang, wilayah Desa Karangrejo, Kecamatan Ngempol pada Kamis 13 Oktober. Melibatkan 3 kendaraan yakni sepeda motor dan 2 truk. Kanit Laka Polres Pasuruan, Ibda Gunafi membeberkan, kejadian bermula saat Ade Nurafidin, 16 tahun, warga Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z bernomor W3728PY dari arah Surabaya ke Malang. Sesampainya di lokasi, Ade menabrak bodi kanan belakang truk Isuzu Lex bernomor H8132FC yang dikemudikan Sutrisno 41 tahun, warga Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Korban pun jatuh dan jatuhnya mengarah ke kanan. Sementara itu, dari arah yang sama melaju truk Isuzu Nissan Traktor Yet bernomor L8964UG yang dikemudikan oleh Heri Susanto 30 tahun, warga Kabupaten Blitar. Tabrakan pun tak terhindarkan, pengemudi Isuzu Nissan Traktor Head tak sempat menghindar, hingga akhirnya melindas tubuh Ade. Gunafi melanjutkan, Ade mengalami luka parah di bagian kepala serta lecet-lecet pada tangannya. Ade tewas di lokasi kejadian dan jasad korban sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Musti Brimob Watu Kosek. Polsek Lekok mengamankan tersangka tindak pidana pemerkosaan. Pelaku bernama Muhammad Sunata, 23 tahun, warga desa Jatirejo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan. Diketahui pelaku merupakan duda yang sudah bercerai dengan istrinya dan saat ini tidak memiliki anak. Sedangkan korban berinisial A, 21 tahun, warga Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan yang memiliki keterbatasan yakni tunarungu dan tunabicara. Kapolsek Lekok, AKP Agung Sujatmiko, Jumat 14 Oktober menjelaskan bahwa korban memiliki keterbatasan dalam berbicara dan mendengar, sehingga korban dinampingi ibunya melaporkan ke Polsek. Setelah menerima laporan tersebut, polisi langsung menyelidiki laporan dari warga. Agung juga mengatakan bahwa mulanya pada Rabu 5 Oktober pukul 10 pagi, pelaku melihat korban di tanah lapang di Desa Pasinan, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan. Di saat itu, korban sedang mengembala sejumlah kambingnya. Tak berselang lama, pelaku mengambil korban lalu menarik tangannya ke dalam semak-semak. Untungnya, saat itu perbuatan tersangka diketahui warga sehingga pelaku melarikan diri. Keesokan harinya, pada Kamis 6 Oktober sekitar pukul 2 siang, pelaku kembali lagi ke tanah lapang dan menggoda korban. Pelaku memanggil korban dengan isyarat tangan dikarenakan korban memiliki kekurangan. Pelaku langsung menarik tangan korban dan mengatakan dengan bahasa tubuh kalau pelaku suka. Setelah itu, korban dipaksa duduk dengan menekan pundak korban sebanyak 2 kali. Setelah berhasil menundukkan korban, pelaku melancarkan aksinya meski korban sempat memberontak. Untungnya, lagi-lagi pelaku kepergok warga. Pelaku mendengar suara perempuan tua yang berteriak untuk meminta tolong sambil mendekat ke lokasi. Mendengar hal itu, pelaku langsung lari dengan keadaan menaikkan celana. Dari kejadian tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya pakaian korban dan sandal pelaku yang tertinggal. Korban juga diminta untuk membuat visum et repertum.